Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini diberi kesempatan kembali untuk bertemu dalam majelis ilmu. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia sehat, di mana karunia itu hakikatnya adalah ujian dari Allah. Di samping ia merupakan fadilah, kelebihan, keutamaan, ia juga merupakan ujian yang hendaknya dengan itu seseorang mengerti namanya ujian. Yang diinginkan di dalamnya adalah dia mendapatkan keberhasilan sesuatu di dalamnya. Ya. Ujian diuji bisa lulus apa enggak dia. Nah, setiap karunia itu seperti itu, di antaranya adalah kesehatan kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah bagian daripada fadilah, karunia Tuhanku. Yang dengan itu liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru, apakah aku mampu bersyukur, am akfur, atau kemudian kufur. Nah, di antaranya karunia kelebihan itu adalah sehat. Sehat itu sudah pasti lebih baik daripada orang sakit, ya kan? Bahkan orang sakit itu ketika sakit dia berdoa semoga sembuh. Nah, kalau sudah sembuh pengen apa? Kalau sudah sehat, pengen apa? Apa yang akan dilakukan? Nah, itulah yang diinginkan. Harusnya seorang sehat itu melakukan apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lulus dengan ujian kesehatan itu. Jika kemudian sehatnya dia tidak memberikan kebaikan, maka dia bagaikan orang yang sakit, tidak berguna kesehatannya itu. Baik, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Kahfi, dan malam ini sudah masuk kepada kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua. Mari kita baca insyaallah sampai kita baca sampai ayat 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina 'ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا أم حسبت apakah kamu menyangka atau memperhitungkan, karena asal makna hasiba itu adalah menghitung, hasabah, anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya penghuni goa itu, warraqini dan raqim, kanu min ayatina, adalah keberadaannya itu merupakan tanda-tanda kebesaran kami, ajaban, yang paling menakjubkan. Iz awal fityatu, yaitu ketika masuk al-fityatu, para pemuda, ilal kahfi, kepada suatu gua. Faqalu, kemudian mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, wahayyi lana, dan siapkanlah untuk kami, min amrina, dari perkara kami, rasyadan, suatu yang mengandung petunjuk, bimbingan. Fadarabna, maka kemudian kami tutup, ala azanihim, atas telinga mereka, fil kahfi, di goa itu, sinina, beberapa tahun, adadan, yang berbilang. Tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka, lina'lama, agar kami mengetahui, ayyul hizbaini, yang mana dari dua golongan itu, ahsa, yang bisa menghinggakan, lima labithu, tentang berapa mereka tinggal di dalamnya, amadan, lamanya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza ikhbarun min Allah ta'ala an qiswati ashabil kahfi ala sabilil ijmal wal ikhtisar. Ini adalah berita dari Allah tentang kisah ashabul kahfi. Apa tadi ashabul kahfi artinya? Penghuni gua, dengan jalan yang ijmal, ya, secara menyeluruh, wal ikhtisar, dan ringkas, ya, padat dan singkat, maksudnya begitu, ijmal wal ikhtisar. Tsumma basataha ba'da dzalik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memaparkan secara gamblang, yakni secara rinci setelah itu. Nah, ayat dari 9 sampai 12 ini adalah kisahnya secara mujmal, padat dan singkat, gitu. Walhasil
Pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanggapan orang-orang di zaman itu terhadap kisah Ashabul Kahfi, para penghuni goa. Sebagaimana tergambar dalam ayat 9, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apakah kamu menyangka bahwa penghuni goa dan Raqim itu adalah bagian daripada ayat-ayat kami yang paling menakjubkan? Ay laisa amruhum ajiban fi qudratina wa sultanina. Yani maksudnya kisah tentang Ashabul Kahfi itu bukanlah sesuatu yang paling menakjubkan. Ada yang lebih menakjubkan daripada itu hakikatnya. Ada sebuah isyarat di dalamnya tentang apa? Suatu kejadian yang menyita, mengundang perhatian banyak manusia. Paham? Jadi suatu kejadian yang membuat manusia itu tercengang, penasaran, ingin mengetahui bagaimana sih kejadiannya, kok bisa seperti itu, dan seterusnya. Nah, kebanyakan manusia itu seperti itu kepada sesuatu yang tidak begitu penting. Paham? Bagaimana kita? Nah, ada misalnya ya suatu kecelakaan, atau kalau kecelakaan mungkin kita ingin melihat karena ditakutkan itu adalah saudara kita. Katakanlah kepada suatu berita yang viral, seperti apa yang terjadi kepada seorang tokoh, misalnya seorang artis yang dia itu adalah merupakan idola banyak orang. Kalau artis seperti itu ya, selingkuh misalnya dia, atau dia terbunuh tanpa diketahui siapa yang membunuh. Nah, kadang kita begitu perhatian dan ingin tahu bagaimana kronologi kejadiannya. Padahal apakah itu penting bagi kehidupan kita atau sebagian daripada sisi hidup kita? Tidak penting. Cuma sekedar ingin tahu saja, penasaran. Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya di awal kisah surah Al-Kahfi ini. Nah, sebagaimana orang Yahudi menganggap lebih penting tentang berita Ashabul Kahfi ini sebagai suatu tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanda penting. Kalau dia bisa menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, berarti dia nabi. Padahal kata Allah itu tidak lebih penting. Itu cuma cerita yang sudah berlalu kejadiannya. Ada yang lebih penting, yang lebih menakjubkan. Apa kata Allah? Fa inna khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Maka sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, berubahnya siang dan malam, ditundukkannya matahari dan bulan, serta indahnya bintang-bintang di langit, itu lebih menakjubkan, ajab, lebih penting untuk diperhatikan. Nah, buat apa kemudian seseorang itu cuma memperhatikan suatu kisah? Ya. Nah, ini, seperti contoh yang barusan, kebanyakan orang diantaranya adalah kita sebagai umat Islam ya, yang sebetulnya itu adalah perkara mubah, masalah sepak bola, ya kan? Semua orang ingin menyaksikan, bahkan dia sudah mempersiapkan diri supaya nanti bisa begadang untuk dapat melihat, disiapkan segala sesuatunya. Padahal apakah itu penting? Ada perintah ketika malam takbir, ya, malam hari raya untuk bertakbir semalam itu, tidak ada orang yang mempersiapkan, ya. Nggak ada. Tapi ada sesuatu yang tidak penting seperti itu, manusia banyak mempersiapkan diri.
Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini. Memang tentang Ashabul Kahfi itu adalah merupakan suatu kejadian yang menakjubkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengapalah. Memang dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ini ayat pertama, ayat 9. Sekarang kita tentang Al-Kahfi war-Raqim. Tadi Raqim masih belum kita artikan. Al-Kahfi artinya adalah goa. Kata yang lain dari goa itu adalah al-ghar. Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Ya. Li sahibihima. Idh yaqulu li sahibihima. Ketika keduanya itu berada di dalam goa, ketika dia berkata kepada temannya, kepada sahabatnya, Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Sungguhnya janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu kata goa. Kata goa di dalam Al-Qur'an itu ada dua, ada al-ghar, kemudian al-kahfi. Apa perbedaannya? Kata para ulama, perbedaannya kalau al-ghar itu adalah goa yang tidak luas, agak sempit dia. Ya. Bisa jadi tingginya kurang, bisa pula luasnya tidak begitu lebar. Tingginya setinggi manusia, tetapi luasnya hanya ukuran 1-2 meter. Tidak banyak. Nah, seperti al-ghar yang ditinggali oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah bersembunyi dari pengejaran orang kafir. Itu adalah gua yang sempit. Ya, yang sempit. Makanya dia sekarang itu mudah. Dia sudah ditimbun, ya sudah ditutup. Hampir sudah dimusnahkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa? Karena umumnya manusia sekarang itu kan jahil. Tempat-tempat seperti itu dijadikan sebagai tempat keramat. Ya, sebagai tempat keramat. Didatangilah sholat di situ, dianggap sebagai tempat yang mabruk, diberkahi. Padahal kalau dilihat dalam sejarah para sahabat, ya, di zaman para sahabat sampai kemudian zamannya Muawiyah, al-ghar itu goa baik Hiro ataupun yang dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai singgah, tempat singgah dalam hijrahnya, itu tidak pernah didatangi oleh para sahabat, dijadikan sebagai tempat keramat untuk berdoa di situ. Itu tempat Nabi, ya kan? Tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ya suatu patilasan bekas orang yang soleh, maka bekas Nabi itu lebih berhak untuk dijadikan tempat keramat. Nah, sekarang yang marak seperti di Indonesia ini, ya kan? Tempat patilasan Sunan Kalijogo, ya kan? Menjadi tempat utama. Seolah itu adalah tempat yang berkah yang ketika seseorang itu berdoa di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baik gua Hiro ataupun gua Sur itu adalah ya tempat biasa. Bukan suatu tempat yang keramat yang kemudian apabila berdoa di situ, sholat di situ lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Kahfi itu adalah tempat yang lebih luas. Jadi memang Al-Kahfi itu adalah gua yang lebar. Nah, para ulama pada saat penelitian itu kemudian marak di tengah-tengah manusia tentang tempat itu, ada dua tempat yang diduga kuat itu adalah merupakan tempat Ashabul Kahfi. Tempat pertama adalah di Turki, ya, daerah Turki. Tempat yang kedua adalah di Yordania.
Namun ketika diteliti di Turki, dilihat dari tempatnya, ya, dari tempatnya, keadaan tempatnya itu ternyata tidak sesuai, karena goa di situ adalah pintunya di selatan, ya, arah pintunya di selatan. Sementara di Yordania arah pintunya itu di utara. Demikian pula dengan kuil atau biara atau masjid yang ada di situ, sesuai sekali. Nah, walhasil dalam Al-Quran sendiri tidak menjelaskan itu tempat di mana. Itu cuman sebagian daripada hasil penelitian manusia akhir zaman. Warroqim dan roqim. Roqim ini ada dari para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan ia adalah nama sebuah lembah yang ada di dekat goa itu. Ada yang mengatakan lagi bahwa ia adalah merupakan lembah yang ada di dalam goa itu sendiri. Ada yang mengatakan, dan ini adalah yang masyhur, yang lebih kuat menurut ana, seperti dikatakan oleh Imam Mujahid, ya, Sa'id bin Jubair, dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ar-raqim lawhun min hijaratin katabu fihi qisasa ashabil kahfi. Ya. Raqim, kata Sa'id bin Jubair, adalah merupakan lauh, yaitu batu yang lebar, dia seperti apa ya? Lauh itu selembar, ya, seperti lembaran batu itu, ya. Kalau misalnya sekarang, ya, kalau di Lumajang itu ada namanya watu uloh, ya. Ada watu langgar yang luas gitu. Nah, itu raqim. Kata Sa'id bin Jubair. Kenapa dikatakan raqim? Karena terdapat di dalamnya tulisan, yakni batu tersebut diukir di atasnya, katabu fihi qisasu ashabil kahfi, diukir di atasnya cerita ashabul kahfi dari namanya, tahunnya, kemudian diletakkan di depan pintu goa tersebut. Nah, dan hakikatnya itu kisah ditulis, dicatat setelah, ya, ashabul kahfi tersebut musnah, meninggal. Ditulis, dicatat oleh raja yang ada di daerah itu. Nah, yang kemudian itu menjadi suatu tempat yang dikenang dan diketahui, dikenal oleh manusia, sehingga beritanya menjadi tersebar. Namun pada saat itu adalah kisah yang tersebarnya itu bukan seperti sekarang, ya, dari mulut ke mulut, ya, agak lama, baru 1 tahun kemudian meluas lagi. Cuman semakin jauh kisah itu, ya, semakin kabur, semakin banyak tambahan, kan biasanya seperti itu, ya, berita itu kalau dari mulut ke mulut, kalau tidak jelas periwayatannya, maka semakin lama dia akan lebih banyak tambahan. Nah, itu ceritanya. Jadi raqim di antaranya adalah sesuatu yang menakjubkan. Artinya aneh, antik gitu. Ada batu yang diukir di situ dengan pahatan-pahatan yang kecil, kemudian ditulis secara lengkap. Nah, seperti zaman sekarang, ya kan? Kalau kita sekarang di zaman ini mendapati buku yang terbuat dari apa? Dari kulit, ya. Itu kan antik, aneh. Bahkan mungkin kalau orang bodoh, orang awam menganggapnya sebagai apa? Buku keramat. Ada kan zaman dulu. Nah, itu ada Al-Quran Istanbul, ya. Pernah dengar? Ada Al-Quran Istanbul. Al-Quran Istanbul itu kecil ukurannya. Itu kalau orang Indonesia dapat
itu dijadikan jimat. Dan anehnya, karena sugesti yang begitu kuat dalam diri mereka, itu kalau ditembak bisa nggak mempan. Iya, betul. Padahal sejarahnya itu Al-Quran bukan untuk jimat asalnya. Di Istanbul pada waktu itu pernah dikuasai oleh pasukan salib. Ya. Dan seluruh Al-Quran itu kemudian dibakar. Nah, umat Islam kesulitan untuk mendapatkan Al-Quran, akhirnya dicetaklah Al-Quran kecil seukuran itu. Nah, umat Islam ketika ingin membaca Al-Quran, maka mereka membawa itu. Dia disembunyikan di sepatunya. Bukan untuk menghinakan, karena untuk disembunyikan supaya tidak musnah. Itu perjuangan orang-orang dahulu di dalam menjaga Al-Quran. Nah, makanya kalau seseorang itu kemudian menghayati tentang Al-Quran yang sekarang ada, maka Masya Allah mungkin tidak akan terasa dia air matanya menetes sekalian. Ya. Jadi Al-Quran di zaman dulu itu pernah terdapat suatu zaman di mana seseorang itu sulit sekali untuk mendapatkan Al-Quran seperti ini. Ya. Artinya kalau tidak orang yang betul-betul punya, dia tidak akan memiliki. Nah, itulah Al-Quran Istanbul. Ya. Jadi kalau dapat sekarang, kalau mau baca itu pakai kaca pembesar. Karena memang kecil, Al-Qurannya itu kecil. Itu Rasim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, di sini, "Iz awal fityatu ilal kahfi", ketika para pemuda itu datang menuju goa. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat dan siapkanlah untuk kami dari perkara kami itu suatu yang dapat memberikan petunjuk yang benar. Nah, di sini memang benar kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa perkara atau kisah dari Ashabul Kahfi itu adalah merupakan cerita yang menakjubkan. Tapi perlu kalian ketahui bahwa bukan hanya hal takjub yang ada di dalamnya yang perlu kalian perhatikan. Yang paling penting di dalamnya adalah pelajaran. Siapa mereka itu? Nah, memang unik ya. Apa yang diperhatikan di dalam kisah Ashabul Kahfi itu adalah orang yang tertidur selama 3 abad lamanya. 3 abad lebih. Kemudian bisa hidup kembali. Ibu sekalian. Maka itu adalah suatu hal yang menakjubkan. Nah, kalau kemudian kita mikir, baca sekilas itu kan biasa ya. Karena kita sudah pernah mendengar. Nah, ini kurangnya kita tadi, kembali kepada awal. Kemarin sekitar 5 bulan yang lalu, apa 1 tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu mungkin, kita mendengar ada seorang bapak umurnya 150 tahun diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji. Ibu sekalian ya. 50 tahun. Luar biasa dia umurnya. 150 tahun. Kalau zaman sekarang ya kan 80 tahun, 90 tahun masih sehat itu sudah luar biasa. Ini 150 tahun. Luar biasa. Spesial ini orang. Siapa dia? Penasaran. Nah, ini zaman dulu tertidur selama 300 tahun. Itu aneh. Luar biasa. Dan ketika terbangun dalam keadaan masih muda. Makanya kan pernah kita ketika belajar surah An-Naba, di antara salah satu trik atau resep awet muda, ya kan?
tidur yang cukup, baik di siang hari ataupun di malam hari. Kalau kemudian orang lebih banyak bekerja di siang hari, tidak ada qailulah, tidak ada tidur siang, malam juga lebih banyak begadang, itu akan lebih mempercepat ketuaan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini selama 300 tahun dan ini memang adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu adalah hal yang menakjubkan, menurut mereka perlu dan penting untuk diketahui, disebarkan kisahnya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala memang penting, tapi hal yang lebih penting adalah apa yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana akidah mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka. Kenapa kemudian mereka tertidur selama 300 tahun itu? Bukan karena tidak ada sebabnya. Adalah dikarenakan mereka itu pada waktu itu saat memasuki goa tersebut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini di samping Allah Subhanahu wa taala hendak mengisahkan ya suatu hal yang mengandung pelajaran, Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengajarkan kepada kita ketika kita memasuki tempat tinggal kita, di mana tempat tinggal yang sejuk, nyaman dan enak dihuni, nikmat dan bisa beristirahat di dalamnya, adalah kita bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum." Allah yang telah menjadikan rumah kalian itu sebagai tempat yang tenang, yang kalian bisa berdiam di dalamnya, istirahat di dalamnya, kembali dari segala kesibukan kalian. Allah yang menjadikannya. Sehingga itu perlu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Hendaknya seseorang itu ya melakukan amal atau perbuatan-perbuatan yang mengandung ibadah di dalamnya. Di antaranya apa? Berdoa kalau masuk rumah. Ya. Jangan nyelonong aja kalau datang ke rumahnya. Walaupun rumah sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur itu bagaimana? Berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Kalau kalian masuk ke rumah kalian, ya, maka walaupun tidak ada orang di situ, salam kalian, assalamualaikum warahmatullahi. Ini sudah dipraktekkan ya. Jadi walaupun nggak ada orang, salam di situ. Itu sebagai bentuk penghormatan dari Allah untuk kalian, keberkahan dan tempat yang baik untuk kalian. Nah, itu supaya seperti itu. Dalam sholat pun, ya, dalam doa-doa kita sehari-hari, di dalam zikir, kita juga diajarkan. Seperti di akhir surah An-Nuh, ya kan? Di situ bagaimana Nabi Nuh berdoa? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tajididz zalimina illa tabara. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin, dan untuk orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, dan janganlah sampai engkau berikan kepada orang yang zalim itu kecuali kecelakaan. Nah, maksudnya apa? Supaya rumah kita itu menjadi rumah yang aman, tenang, sejuk, ya kan?
menjadi tempat yang kita paling kerasan di dalamnya. Nah, ada kan? Ada rumah kecil, pengap, tapi orangnya kerasan. Ada rumah yang besar, tinggi, ada AC-nya, tapi orangnya nggak pernah ada di rumah. Kenapa itu? Karena mungkin rumah yang kecil itu orangnya yang memasukinya selalu berdoa di dalamnya. Ada juga rumah di dalamnya walaupun aman, tidak pernah ada pencuri, tapi orangnya jahat-jahat, ya kan? Mau istirahat di situ nggak enak, karena anaknya suka musik, suka dangdutan. Kalau nyetel nggak senang kalau pelan-pelan, pengennya dikeraskan, nggak senang, seolah-olah nggak dengar kalau cuman pelan-pelan. Nah ini dia. Kenapa? Karena tidak pernah didoakan. Makanya di dalam ayat ini sekaligus pelajaran. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal, banyak berdoa di dalamnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ya, sisakan ya salat kalian itu di rumah kalian juga. Sebaik-baik salat itu adalah di rumah, kecuali salat wajib. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, tapi jadikanlah rumah kalian sebagai tempat yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Jadi rumah itu jangan cuma dipakai untuk dangdutan, ya, lihat TV, lihat sepak bola, lihat sinetron. Nah, ini juga namanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini itu yang perlu kalian pelajari di antara kenapa mereka Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang menakjubkan, karena mereka seperti itu. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami ya, dari sisimu rahmat. Ay hab lana min indika rahmatan tarhamuna. Yaitu kata Ibnu Katsir, karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat yang dia itu dapat memberikan kenyamanan kepada kami, kasih sayang. Jadi rumah itu betul-betul, tempat tinggal itu betul-betul menjadi suatu tempat yang menenangkan, yang dapat membuat kami istirahat. Kenapa? Karena kejadiannya memang luar biasa. Mereka lari kemudian tinggal di goa itu karena mereka dikejar dan sedang dicari oleh keluarganya. Dalam kisah disebutkan bahwa mereka adalah keluarga para raja, yang mana mereka hendak dicari bukan hanya untuk ditangkap, tetapi untuk dihukum pancung karena telah keluar dari agama musyrik. Makanya mereka berdoa seperti itu. Yani meminta keselamatan mereka. Makanya kata Ibnu Katsir, tarhamuna biha wa taskurna an qaumina, dan menyembunyikan kami dari kaum kami. Nah ini diantaranya. Tempat tinggal adalah diinginkan di dalamnya keamanan. Ada kan orang itu Pak ya, tinggal di rumah sendiri tapi ketakutan. Takut kenapa? Takut tobat. Lucu aja. Tetangganya meninggal, dia takut. Ya. Anaknya meninggal, takut. Kakeknya meninggal, takut. Kan lucu. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman, ya, yang membuat dia tenang, justru membuat dia ketakutan. Aneh. Nah ini. Kemudian lanjut lagi doanya, wahayyi lana min amrina rasyada, ay qaddir lana min amrina hadza rasyadan, ay ij'al akibatana rasyada. Ini sediakanlah untuk kami perkara kami rasyid. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni takdirkan kepada kami dalam perkara kami ini rasyad. Yakni rasyad adalah sesuatu yang nanti kesudahannya itu lebih baik. Yang sekiranya tempat tinggal kami ini, kalau kami tinggal di gua ini, nanti ya akan menjadikan kami kalau kemudian keluar darinya menjadi orang yang dimuliakan.
di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa mereka. Apa? Di saat mereka sudah keluar, terbangun dari tidurnya di dalam goa itu, mereka keluar, ternyata mereka sudah mendapati kaum yang lain. Yang justru ketika mereka bertemu dengan keturunan raja pada saat itu, mereka justru dimuliakan, dijamu nanti sebagaimana nanti ceritanya ketika mereka sudah keluar. Ya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingat ketika Imam penulis kitab Al-Munawi, ya, penulis kitab Faidul Qadir, ketika membahas tentang fawaid orang yang salam ketika masuk rumah, di mana di antara faedahnya ketika seseorang itu biasa salam ketika masuk rumah kemudian berdoa saat keluar rumah, maka dia tidaklah akan keluar kecuali di saat pulang dia membawa kesudahan yang baik. Ya, membawa kesudahan yang baik. Nah, dia di antaranya adalah penyebab keamanan kita di luar dan di dalam rumah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Banyak berdoa. Ya. Tadi jangan sampai kemudian kita memasuki rumah hanya atau tidak tanpa di dalamnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawaid daripada ayat ke-10 dari surah Al-Kahfi ini diantaranya adalah bahwa di antara da'bus sholihin, kebiasaan orang yang soleh itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang soleh itu yakin bahwa dia punya Tuhan. Orang yang soleh itu punya sifat ihsan. Yaitu apa? Dia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah begini jamaah sekalian, kita mungkin dekat dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Tapi hakikatnya di saat kita susah, yang paling bisa membantu dan menolong kita dan mengerti keadaan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alasannya karena mungkin di saat kita punya masalah, ya ingin mengadukan masalah kepada anak kita, atau kepada istri kita, atau kepada tetangga kita, atau kepada saudara kita, mungkin dia juga punya masalah, ya kan? Yang dia harus menyelesaikannya sendiri. Dia punya kesibukan yang harus dia selesaikan. Sehingga yang paling bisa membantu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dia selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin seseorang itu banyak berdoa, semakin dekat kepada Allah. Ya. Apa? Karena orang yang berdoa itu selalu ngobrol, selalu berbicara kepada Allah. Kalau orang itu sering komunikasi, itu hubungan akan semakin dekat. Ini sesama manusia, lebih-lebih dengan Allah Tuhannya. Lebih-lebih dengan Allah Tuhannya. Allah dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, jika hambaku itu mendekat kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dalam keadaan berlari. Luar biasa. Ya. Ini kebiasaan orang yang soleh banyak berdoa. Jadi kalau antum ingin menjadi orang yang soleh, hendaknya banyak berdoa. Ini banyak digambarkan oleh Allah. Seperti di dalam surah Al-Furqan, para nabi juga digambarkan doa-doa mereka bagaimana. Nah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 11, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada." Kemudian kami tutup telinga mereka di goa itu sinina, beberapa tahun adadan yang berbilang. Ini adalah ulasan tentang apa? Bahwa setiap doa itu dijawab oleh Allah, dikabul cepat atau lambat. Oleh karena itu sebagai orang yang berdoa jangan pernah merasa merugi di saat berdoa.
Ada orang kadang disuruh berdoa, katanya kita itu kan sudah ditakdirkan. Ya kan? Kalau saya sakit misalnya, sakitnya 5 hari, tidak mungkin kita kemudian bisa sembuh dalam sehari. Karena berdoa. Memang benar. Ya, semua itu terjadi karena takdir. Tapi doa juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu sendiri, ya, doa itu sendiri adalah ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang itu berdoa kecuali dia akan mendapatkan salah satu dari 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara. Pertama, hal keadaan pertama, jika doa itu sesuai dengan takdirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuai permintaannya. Yang kedua, kalau tidak cocok dengan takdirnya, Allah akan memberikan semisal dengan permintaannya, bahkan lebih baik dari yang dia minta. Kalau kemudian kedua-duanya ini tidak sesuai, maka Allah akan menjadikan doanya itu sebagai tabungan yaumal qiyamah, pada hari kiamat pahala. Kalau antum minta rezeki pada saat ini 100.000, ya, tidak diberikan oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, nanti diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Lebih baik tentunya. 100.000 di surga lebih baik, ya kan? Iya. Uang di surga itu apa? Tempat cemeti itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cemeti saja. Tempatnya. Apalagi uang 100.000 jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu jangan pernah merasa rugi dalam berdoa. Doa apa saja. Dan kita itu adalah manusia, butuh segala sesuatu. Mendoakan diri kita, anak kita, istri kita, ibu kita, adik kita, dan seterusnya. Kebutuhan kita, kebutuhan mereka. Jadi minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Fadarabna 'ala adhanihim", kemudian kami tutup telinga mereka. Nah, di sini ada fawaid. Tentang apa? Kata Ibnu Katsir, "Alqaina 'alaihim an-nawma hina dakhalu ila al-kahfi." Maksudnya, darabna 'ala adhanihim, kami tutup mereka. Daraba itu artinya adalah memukul atau menempelkan sesuatu secara agak keras. Berarti orang yang dipukul. Darabtu Zaidan, aku pukul Zaid, itu bahasanya. Nah, itu artinya betul-betul telinga mereka itu ditutup. Sehingga apa? Mereka kemudian tinggal di goa tersebut, tertidur di sana bertahun-tahun lamanya. Karena apa? Telinga mereka betul-betul dijadikan oleh Allah tidak mendengar sesuatu pun. Ada pelajaran di sini tentang sebab kenapa seseorang itu sulit tidur. Ya. Adalah dikarenakan telinganya sibuk dengan mendengarkan yang lain atau masih terngiang-ngiang perkara-perkara yang lain, apakah itu tentang cerita atau tentang bunyi atau sesuatu yang kemudian masuk ke otaknya. Oleh karena itu, pertama, kalau kita ingin nyenyak tidurnya adalah mengistirahatkan telinga kita ini dari segala sesuatu, ya, dan segala sesuatu, sehingga kita akan bisa lebih nyenyak di dalamnya tidur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa bima labithu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka, lina'lama, agar kami mengetahui ayyul hisbaini, siapa di antara dua golongan itu ahsa, yang dapat menghinggakan lima labithu, berapa mereka tinggal, amadan, lamanya. Nah, ada tujuan di dalamnya. Apa tujuannya? Adalah lina'lam, suatu pengetahuan. Nah, sebagian orang yang awam memahami kata lina'lam ini seperti orang Syiah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi besok dan setelah ini, yakni masa depan manusia itu nantinya bagaimana,
Allah itu tidak tahu. Makanya ada banyak kemudian ujian. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan liya'lamallahu as-sabirin, agar supaya Allah tahu siapa yang sabar, liya'lamallahu al-jahidin, agar Allah tahu siapa yang mujahid, yang berjihad di jalannya. Nah, pemahaman seperti itu tidak benar, jamaah yang dimuliakan Allah. Kata lina'lam itu adalah diantaranya maknanya adalah sebagai pengetahuan, bukti. Ya. Bukti itu kan sebuah pengetahuan. Ya. Suatu kasus belum terpecahkan ketika apa? Tidak ada bukti di dalamnya. Baru ketika bukti itu kemudian didatangkan, dihadapkan kepada manusia, diberitahukan kepada mereka, barulah kemudian kasus itu dapat dipecahkan. Nah, ini diantaranya. Nah, sebagaimana setiap kejadian itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diketahui, ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun takdir itu belum terbukti sebelum dia dijadikan terjadi. Paham? Ya, sebelum dijadikan terjadi. Yakni apa? Sebelum adegannya itu dilakukan oleh manusia. Nah, manusia itu belum tahu, belum dapat membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini maksudnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara mereka yang tahu nanti jumlah harinya dan dapat mereka, ya, menerka-nerka berapa hari mereka tinggal. Nah, ini di sini lina'lam maksudnya adalah untuk membuktikan tentang takdir yang akan datang. Ya, untuk memberitahukan kepada mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan seseorang itu tertidur dalam waktu yang begitu lama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan hambanya yang sudah berdoa meminta pertolongan kepadanya. Nah, ini. Ayyul hizbaini, siapa di antara dua golongan itu ahsa, yang dapat menghinggakan, lima labisu amada, berapa lama mereka tinggal di dalamnya. Nah, di dalamnya ada dua golongan, ada Ashabul Kahfi dengan teman-temannya, itu terbagi menjadi dua golongan, ya. Ada Ashabul Kahfi dan juga penduduk yang hidup setelahnya. Ya, penduduk yang hidup setelah Ashabul Kahfi itu tertidur selama 300 tahun. Ya kan? Nah, hitungan dari dua golongan ini kan berbeda nanti. Kalau Ashabul Kahfi menyangka, bagaimana? Mereka menyangka tidurnya berapa? Ketika ditanya, kamu berapa lama tinggal di sini? Karena mereka datang, ya, datang di pagi hari, kemudian terbangun di siang hari. Ada yang mengatakan datang di siang hari, kemudian terbangun di sore hari. Sehingga mereka menyangka, yang tertidur ini menyangka, kita tinggal di sini, tertidur di sini cuma setengah hari. Rasanya cuma tadi kita tidur siang hari, kemudian terbangun siang hari. Ini yang mengalami. Sementara manusia yang di luar menyangka bagaimana? Mereka sudah tertidur selama 300 tahun. Perbedaan, ya, antara dua golongan. Persangkaan dari dua golongan ini. Nah, demikianlah kehidupan dan kematian. Paham? Kehidupan dan kematian. Orang yang mengalami kematian berbeda dengan orang yang masih hidup. Seperti, ya, Nabi Adam. Berapa ribu tahun beliau sudah meninggal. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menjawab seperti firman Allah dalam surah Yunus, ya. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min naharin. Dan ketika Allah membangkitkan dan mengumpulkan mereka, seolah mereka tidak tinggal di kuburan itu kecuali hanya setengah hari saja, sejam saja, sebentar.
Orang yang mati sekarang ini, kita sudah merasa bahwa kakek kita, ya buyut kita sudah 100 tahun lebih meninggal. Mereka merasa sebentar masih tidurnya, istirahatnya. Kita menyangka berapa? Sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun. Nah, inilah persangkaan manusia yang hidup di dunia ini. Ya kan? Beda dengan orang yang sudah mati. Orang yang mati itu tinggal di kuburan itu rasanya sebentar. Makanya dalam surah Yasin itu, ya, ketika mereka ditiupkan ruh, mereka berkata, "Man ba'atsana min marqadina hadza." Aduhai, siapa yang telah membangunkan saya dari tidur saya yang nyenyak ini? Mereka merasa lebih nyaman, ya, tinggal di kuburan itu daripada merasakan hari kebangkitan itu. Nah, ini sama menjawab juga pertanyaan kita selama ini, ya kan? Sebagian daripada kita katanya akan ada kiamat. Tapi kapan sih kiamat itu? Bukankah sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengabarkan bahwa kiamat itu dekat? Tapi kenapa kok nggak kiamat-kiamat? Itu menurut kita. Ya menurut kita sudah ribuan tahun. Tapi bagi orang yang sudah mati rasanya baru sebentar nanti. Jawabannya, kalau kita ingin tahu jawabannya, mati dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mati baru tahu nanti. Inilah pembahasan tentang tafsir daripada ayat 9 sampai 12 dari surah Al-Kahfi ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Cukup? Nggak ada? Iya, sudah paham semuanya insyaallah. Ya Allah demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika